ulama-ulama yang nggak mau tunduk dengan Belanda itu memang melakukan hijrah betul gitu. Mereka pindah ke Haramain. Kenapa? Menunggu datangnya jamaah haji. Nanti saya jelaskan juga ada. Jamaah haji itu meningkat di tahun berapa? 1870. Kemudian mereka menanti di sana memompa kembali semangat perjuangan sehingga haji-haji yang pulang itu kemudian menjadi tulang punggung. Kalau orang Belanda menyebutnya pemberontakan. Kalau kita pergerakan. Jadi ada juga sebagian orang Indonesia dikritik oleh Profesor Sartono Kartodirjo. Historiografi Indonesia itu, mohon maaf kata beliau, ditulis oleh orang Indonesia tapi cara pandangnya Eropa. Makanya kenapa pergerakan masyarakat disebut pemberontakan? Emang kamu penjajah apa? Kalau pemberontakan kacamata Eropa kan? Masyarakat memberontak melawan Belanda. Kalau kita pikir, loh yang jajah siapa sih? Yang menjajah Belanda harusnya narasinya saja sudah keliru. Pembebasan kemerdekaan. Bahkan sampai ada di beberapa grup yang mengatakan bahwa Belanda datang membawa semangat kebangsaan. Kata dia karena dijajah Belanda lah kita ini kemudian bersatu jadi Indonesia. Loh. Hati-hati ya, ada grup-grup seperti itu di media sosial sana. Jadi mereka merasa Belanda berterima kasih kepada Belanda, jadi kita ini jadi negara Indonesia. Oh, keliru berat, keliru besar. Itu ya, mungkin yang dulu orang tuanya disekolahkan di sekolah Belanda, jadi pegawai Belanda, jadinya beranggapannya seperti itu. Ya. Nah, wilayah penyebaran ini kalau menurut penelitian Dr. Zainul Milal Bizawi dalam buku Jejaring Ulama di Ponorogo, ya, kolaborasi santri dan ksatria membangun Islam kebangsaan awal abad ke-19. Ini penerbitnya Pustaka Kompas. Menariknya buku ini, yang lebih penting lagi ada ini nih. Jadi ini kayak semacam poster dilipat gitu, ada di dalam bukunya. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu semangat beli, cari yang masih segel. Kalau dapat beli bukunya nggak ada ininya rugi. Ininya aja penting banget nih. Jadi di dalam ini cari yang segel gitu kan kelihatan tuh kalau disegel kan. Nah, kelihatan. Tebel soalnya. Nah, cari ini karena dari sini kita bisa memetakan pergerakan kemerdekaan ini. Ya. Ya, ini baru satu, mungkin harus dibuka lagi itu jejaring ulama Bonjol misalnya begitu, jejaring ulama Sultanan Palembang, saya sudah menemukan kalau yang itu. Jadi tidak ada perlawanan terhadap Belanda kecuali di belakangnya pasti ada ulama. Tidak ada. Itu menunjukkan kalau ulama kaum muslimin itu memang dari dulu tulang punggung pergerakan kemerdekaan. Ya. Jadi kalau narasinya sekarang umat Islam apakah cinta NKRI, itu terlaluan ngomongnya gitu. Sebelum ada NKRI mereka sudah berjuang. Kita sudah pernah bahas di sini kalau NKRI kan barang baru istilahnya. Bahkan yang menelurkan NKRI sendiri Buya Natsir waktu jadi Perdana Menteri tahun 1950 kan. Dulu kita masih Republik Indonesia Serikat. Belanda ketika mengakui kemerdekaan itu Desember 1949 itu Indonesia Republik Indonesia Serikat. Setara dengan negara Madura, negara-negara boneka ya, negara Borneo, Celebes, Pasundan. Itu dibuat sama Belanda, setara semua, di atasnya Ratu Juliana. Untungnya nggak lama, cuma setahun kurang. Kata Buya Natsir keliling Indonesia, nanya, kalian mau jadi negara terpisah-pisah itu? Nggak mau. Kenapa dulu ikut-ikutan? Ya karena waktu itu tuntutan zaman. Gimana kalau sekarang kita bikin lagi negara yang betul-betul bebas dari Belanda? Apa namanya? Barulah keluar istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buya Natsir dari Partai Masyumi. Jadi yang membentuk kita jadi NKRI ini, yang kata orang harga mati sekarang ini, tolong tanya, siapa yang mencetuskannya? Soekarno-Hatta? Bukan. Mosi integral. Makanya Bung Hatta sampai nangis kan. Kita ini seolah-olah baru merdeka ketika 17 Agustus 1950 katanya. Karena untuk pertama kalinya kita tidak di bawah ratunya Belanda. Dulu kan beliau yang nerimanya kan di Den Haag. Ke sana beliau yang berangkat nerimanya. Memang berat nerimanya itu, tapi ini paling tidak langkah pertama. Paling tidak kita enggak diperangi Belanda lagi, karena kalau diperangi terus kita kapan membangunnya?
Banyak yang nggak tahu itu. Taunya ujuk-ujuk emang dari awal tahun 45 sudah ada NKRI. Nggak ada. Nah itu supaya kita ngerti. Nah ini agak mundur ke belakang, ini abad ke-19. Ya mudah-mudahan kita nggak pegel dengerin sejarah, terus tanggung sejarah lagi, itu kan. Kalau parenting bukan sama saya. Iya. Tapi kita nggak bisa ngurus anak kalau negaranya diobok-obok asing. Ya. Kita nggak nyaman membesarkan anak kalau negara kita dijajah, ya nggak? Jadi mau nggak mau ada bagi tugas. Ada yang cerita tentang fikih, ada yang cerita tentang keluarga, ada yang cerita tentang macam-macam. Tapi harus ada juga yang cerita kita ini dulu asal usul bagaimana. Karena ini juga bagian muatan dari pendidikan. Jangan sampai nanti anak kita manggut-manggut di sini, anak kita dapat yang lain di sekolah. Gak kenal dia. Nama-nama ulama yang ribuan, saya tidak mengatakan ratusan, ribuan. Belum nanti murid-muridnya. Ya. Nah, gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau ngeliat ini, coba cari di marketplace, mungkin masih ada yang jual. Jejaring ulama di Ponorogo. Tidak tahu saya harganya berapa sekarang. Cari ininya ya, jadi petanya tahu. Jadi sebuah babak perjuangan baru telah dimulai. Nah, gitu. Saya ingin mengantarkannya itu dulu. Supaya semua yang menyimak, baik yang langsung maupun yang melalui siaran ini, faham bahwa kita ini enggak ujug-ujug merdeka. Dan ulama sudah dari dulu mempersembahkan hartanya, jiwanya kan. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu seluruh jadi pegangan. Gitu. Nah, ada kajian saya di tempat lain kemarin membahas juga tentang Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Palembang. Ini bahkan menulis kitab-kitab perjuangan yang dipakai bukan hanya di Palembang, dipakai sampai ke wilayah Patani, perbatasan antara Malaysia dan Thailand sekarang. Beliau sampai bukan hanya nulis kitab, bukan hanya pintar nulis kitab, tapi berangkat berjuang sesuai dengan yang ditulis. Kalau ditanya, di mana wafatnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani? Enggak di Palembang. Wafatnya di Thailand. Gitu. Anak keturunannya masih jaga itu kuburannya. Kenapa? Beliau bukan hanya pandai menulis, bahkan kitab Fadailul Jihad itu dipakai oleh para ulama di Aceh untuk menggelorakan semangat perang di Aceh. Gitu. Jadi zaman dulu ulama itu satu lagi kata kuncinya. Ulama dulu ada jejaringnya, mereka itu terikat. Enggak ada ulama jalan sendiri. Tak ada jaringannya. Jadi tidak ada ulama yang cul sendiri kemana gitu, enggak ada. Semua ada jaringannya. Tahu enggak jaringannya itu apa? Tarikat. Makanya jangan terlalu sinis dengan tarikah. Nah, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani itu pakai tarikatnya Samaniyah. Makanya orang Palembang dikit-dikit ya Saman gitu. Saya orang Palembang. Dulu enggak ngerti kenapa orang di Masjid Agung itu kalau ada apa-apa tuh. Saya cari Saman ini bukan nama Allah kan. Ternyata dari tarekat Samaniyah, ulama besar di Haramain. Dan itu tarekah itu bukan, ya kalau dulu kan ada anggapan orang tarekat ini meninggalkan dunia katanya gitu kan. Orang tarekat ini ngajak orang untuk fatalis. Loh, ini berarti kurang baca. Bahwa sesungguhnya ulama-ulama tarekat ini yang mengobarkan peperangan zaman dulu. Bahwa ketika mereka bertarikat, mereka banyak zikir kepada Allah itu karena hidupnya itu antara mati dan hidup. Maksudnya perjuangan mereka itu tiap saat bisa mati. Tanya sama tentara-tentara yang di garis perang itu, mereka zikir. Karena mereka tahu konyong-konyong bisa ketembak dan mati. Makanya orang yang hidupnya di ujung tanduk seperti itu pasti zikirnya panjang. Jadi tarikat kebutuhan, bukan gaya. Kalau sekarang orang bertarikat bisa jadi gaya-gayaan. Begitu ada bedil bunyi jeder kabur. Zaman dulu yang namanya pegang tarekat itu siap depan. Enggak pakai ilmu kebal. Gitu jadinya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwasanya Allah lindungi mereka itu karomah dari Allah. Tapi bukan dicari-cari. Enggak kayak sekarang dipamerin ya kan. Tembak jeder enggak tembus. Iyalah orang ininya cuma airsoft. Merah doang. Coba pakai peluru bentuk beneran kalau mau. Yang nembak TNI, jebol lah itu. Nah, ayat yang paling sering diulang ketika menjelang peperangan dan ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, itu ayat-ayat yang mengingatkan orang-orang bahwa perjuangan belum selesai. Ya.
Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kafah. Tidak pantas bagi seluruh mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara mereka sedikit, sebagian saja, satu firqah, satu rombongan kecil saja yang tinggal dan kemudian liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Kita tahu kan orang yang barang siapa yang diinginkan oleh Allah kemuliaan pada hidupnya, liyufaqihu fid din. Jadi memang kita itu tidak bisa semuanya kemudian tiba-tiba maju ke barisan terdepan. Siapa yang membackup, siapa yang membakar semangat? Kalau pada meninggal dunia, siapa yang meneruskan barisan itu? Siapa yang mendidik anak-anak yang yatim itu? Pada ulama itu kalau mikir berkali-kali ke depan barisannya, beberapa kali ke depan. Karena kan kalau ayahnya meninggal, anaknya harus pegang estafet kan. Makanya ulama-ulama itu, kenapa mereka itu selalu buka pesantren, pesantren nanti melahirkan generasi berikutnya. Belanda itu mereka nggak punya pesantren, nggak pernah ada ajaran dalam agamanya untuk nyantri. Makanya mereka kesal. Makanya di dalam narasi Belanda yang namanya pesantren itu pasti tempat radikal. Kalau masih ada orang yang mengusung itu berarti memang mungkin saja ini turunan Belanda atau dididik Belanda atau belajarnya nggak sama guru yang bertanggung jawab. Begitu. Jelas-jelas. Kenapa mereka harus ada yang belajar? Waliyungziru qaumahum, supaya bisa ngasih pengertian, ngasih nasihat kepada kaumnya idza raja'u, ketika mereka balik. Kan itu yang namanya orang ke depan balik itu kan begitu. Pangeran Diponegoro itu kadang-kadang di timur, kadang-kadang di barat, kadang-kadang di utara. Bingung itu yang namanya Belanda itu. Bisa nongol di mana-mana dan setiap kali lewat di satu tempat itu selalu masyarakat memberikan support penuh. Bukan karena beliau bangsawan, tapi karena beliau itu didukung para ulama. Coba ada ulama, dia perang sendiri. Kira-kira yang dukung siapa? Ini suka lupa orang. Bangga betul dengan keningratannya, lupa bahwa yang dukung itu ulama perjuangan itu. Presiden Soekarno juga kan mendatangi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu itu dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Tahun 45 menjelang peperangan 10 November, nanya gimana caranya ini menghadapi lawan Belanda ini yang Inggris waktu itu. Yang persenjataannya lengkap, punya pesawat, punya macam-macam. Dikeluarkanlah deklarasi jihad. 11 September 1945. 3 poin sudah kita pernah bahas di sini. Tinggal dicari di Google aja di YouTube-nya ini. Ada poin-poin. Jadi tidak pernah ada perjuangan di negeri muslim kecuali di backup ulama. Tokoh-tokoh nasional boleh namanya mentereng, tapi gak gerak dia kalau gak dibantu ulama. Rumah tetap tempat membacakan membacakan proklamasi, rumahnya siapa? Rumah Soekarno. Soekarno memang punya rumah di Pegangsaan 56. Bukan rumah dia itu. Rumah pembelian Habib Martak yang ngasih. Nah, gitu. Jadi tarik nafas, boleh merasa bangga dengan keturunannya bekas presiden, proklamator. Tapi tanya dulu juga, dulu dia waktu berjuang itu minta bantuannya kemana aja. Supaya kita tidak lupa sejarah. Katanya jas merah. Kalau saya jas hijau. Jangan lupa peran ulama. Hati-hati, warna juga kadang-kadang ada konotasi. Idza raja'u ilaihim, ketika kembali ke kelompok kebalingan itu, la'allahum yahdharun, supaya mereka ini terjaga dirinya, ternasehati. Makanya sampai Belanda kan sampai ngirim Dr. Snoek Horgronje untuk menelusuri kenapa orang-orang muslim Hindia Belanda ini, orang Indonesia ini ketika pulang dari haji selalu jadi revolusioner kata mereka. Makan apa di sana? Jadi sampai Snoek Horgronje itu berpura-pura masuk Islam, ya, menamakan dirinya Syekh Abdul Ghaffar. Kalau Syekh Snoek Horgronje orang nggak percaya, harus Syekh namanya agak sedikit Islami, Abdul Ghaffar. Masuklah dia, ikut rombongan itu.
Waktu manasik haji, waktu prosesi hajinya, nggak ada yang ya sama lah, masa orang bikin-bikin, nggak ada sama. Kata Senogor-gornya, ternyata mereka ini ketika nunggu kapal pulang, dulu kapal kan nggak naik pesawat ya, naik kapal uap, kapal layar awalnya, terus kapal uap. Itu mereka biasanya 1-2 minggu ngaji di Masjidil Haram. Senogor-gornya kan punya kemampuan beberapa bahasa, di samping bahasa Belanda, dia bahasa Arab bisa, bahasa Aceh dia belajar sedikit-sedikit, bahasa Sunda dia bisa. Makanya istrinya itu yang di Indonesia Sunda, ada 2 istrinya. Dia mendengarkan, oh ternyata pengajiannya ini bukan semata-mata ngajar tauhid, ngajar fikih, tafsir, tapi juga menyelipkan informasi tentang bahwa negara kita ini tidak boleh dijajah. Wajar dong, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan menghamba sesama manusia. Hakikat penjajahan kan itu. Jadi aneh kalau ada muslim senang dijajah, aneh. Ya, entah sedang tidak beriman atau dapat manfaat, istilahnya kaki tangan, hati-hati. Kemudian ayat yang juga sering diangkat di dalam setelah Pangeran Diponegoro tertangkap inilah surat At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu untuk berperang menghadapi lawan, baik dengan rasa yang ringan maupun dengan rasa yang berat. Jadi berjuang itu kadang berat. Kalau ringan, bagus, berarti selaras. Kalau berat gimana? Tetap harus berangkat. Dan berjuanglah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ya. Begitu. Nah, Belanda setelah perang Diponegoro dipadamkan, perang yang lain belum padam. Ya, itu baru satu aja yang di tanah Jawa. Tapi itu sudah tekor, 20 juta gulden, entah berapa triliun itu sekarang. Karena guldennya bukan gulden yang sekarang, gulden yang pakai emas. Sekarang kan semua uang kan fiat, kertas, nggak ada nilai intrinsiknya lagi. Ya, kertas itu kalau ditanya berapa harganya nggak ada. Kenapa dia punya yang dolar lebih tinggi, yang rupiah di bawah? Ini karena permainan suku bunga saja. Jadi duit kita itu sebenarnya tidak ada harganya, kertas itu. Seharga kertas itu aja. Nah, jadi 20 juta. Karena habis duit banyak, itu baru satu tempat tuh, baru di Jawa. Perang kan banyak kan? Perang banyak, biayanya banyak. Makanya dahulu mereka merekrut tentara pribumi, londo ireng. Londo tapi kulitnya gelap, bukan sawo mateng. Kenapa gelap bukan sawo mateng? Banyak baris berbaris, jadi makin gosong. Nah, atau mungkin tadi ungkapan untuk menunjukkan betapa rendahnya. Tapi ya dulu sebagian orang yang membela ini, karena dulu kan belum ada Indonesia kata mereka. Saya jawab, memang belum ada Indonesia, tapi masih ada rasa kemanusiaan. Itu tidak mungkin hilang dari diri manusia. Mau jadi tentaranya Belanda, tugasnya apa? Membunuh sesama bangsa Indonesia, satu pulau kadang-kadang. Memang kalau beda pulaunya dikit, terus boleh. Saya mau bilang nih, ada faktor agama, tapi tidak semua juga. Ya, mohon maaf, lupa saya bawa bukunya, ada buku. Kenil Jawa. Ternyata yang menyumbang pasukan paling banyak, itu orang Jawa. Gak usah komplain, saya juga ada darah Jawa. Jadi gak lagi ngomongin siapa-siapa. Ya itu fakta sejarah saja. Jadi ternyata setelah Pangeran Diponegoro kalah, itu rekrutmen jalan lagi. Yang gak kuat-kuat iman, terrekrut. Ibaratnya mau mati atau jadi pasukan kami. Pilihan yang mana? Orang manusia biasanya nalurinya, kalau bukan karena izzah Islam, izzul Islam wal muslimin, pastilah ya sudahlah daripada mati kan, mending jadi tentara. Direkrut mereka itu, apalagi jagoan perang, tapi gimana, mati nggak hatinya? Begitu. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun.